Seorang siswi SMP mengkritik wali kota Jambi, Syarif Pasha, di media sosial TikTok. Namun aksi remaja SMP bernama Syarifah tersebut membuat dirinya dilaporkan ke polisi oleh Pemkot Jambi terkait Undang-Undang ITE. Kasus ini mendapatkan perhatian dari banyak pihak, termasuk Menko Polhukam Mahfud MD. Sudah bergabung bersama kami Syarifah dan sang ibu Kusmiati. Selamat malam. Lalu hadir juga malam hari ini Kabag Hukum Pemkot Jambi Muhammad Gempa Awal John Putra. Selamat malam Bapak dan Ibu. Selamat malam. Baik, saya ke Ibu Kusmiati terlebih dahulu. Ibu Kusmiati, tadi kita sudah lihat bahwa kasus ini laporannya sudah dicabut dan juga sudah ada mediasi. Apa saja isi dari mediasi tersebut? Iya, dari saya dulu ya, Pak. Enggak, saya pertama mau ke Ibu Kusmiati terlebih dahulu. Mikrofonnya boleh dinyalakan? Putus. Ibu Iya, Kusmiati? bentar, Pak. Sudah, Pak. Ya, silakan. Apa saja isi dari mediasi yang sudah dilakukan dari semua pihak tadi? Kata Sandi Gempa 609. Ibu Kusmiati, Anda bisa mendengar suara saya? Ada, Pak. Maaf, ini Baik, Ibu Kusmiati, tadi kita sudah melihat bahwa kasus ini laporannya sudah dicabut dan sudah ada mediasi dari seluruh pihak. Apa saja isi dari mediasi tersebut? isi dari mediasi tersebut untuk mencabut laporan daripada Pemkop Jambi, Pak. Apa saja yang dibahas tadi, Bu? Jadi kayak gini, Pak, yang dibahas tadi di rapat Polda Jambi itu membahas tentang pencabutan yang dilaporkan oleh pihak kepada saya. Nah, itu suratnya dicabut dan saya sudah menjelaskan kronologi terkait permasalahan di awal dan permasalahan ini khas, Pak. Baik. Saya ke Syarifah juga. Syarifah, bagaimana kondisi Anda setelah kasus ini ramai dan juga viral? Kondisi saya baik-baik saja dan juga terkait yang kalau misalnya yang dari Pak Pemkot Jambi melaporkan itu saya sangat kesehatannya turun drastis, Pak. Apakah ada tekanan-tekanan dari Dan juga pihak pas luar? mengetahui Ada intimidasi mungkin ada yang kalau dilakukan oleh pihak tekanan-tekanan terhadap itu keluarga ada, Anda atau Syarifah sendiri? ada, Pak. Mungkin bisa dijelaskan Syarifah. Jadi pas Pak Syarifah mengetahui Syarifah dilaporkan oleh Pemkot Jambi, Syarifah langsung untuk mengkonsultasi permasalahannya ke SPKT Polda Jambi untuk mencari titik terangnya bagaimana. Syarifah ketemu sama Kompol Tukiman dari SPKT. Syarifah meminta konsultasi terbaiknya lah, saran terbaik tentang kenapa Pemkot Jambi melaporkan Syarifah. Tetapi kata Pak Tukiman malah menjelaskan Syarifah bisa dipenjara jika ditemukan tindak pidananya, dan juga polisi yang menyidik tidak boleh menggunakan baju sidik, dan juga bisa dibawa ke peradilan anak yang sifatnya privasi, dan juga bisa dipenjara anak, tidak dicampur dengan orang dewasa. Mengetahui hal tersebut, jujur Syarifah saat itu ketakutan, tidak bisa tidur dan tidak mau makan, Pak. Oke, baik. Saya ke Ibu Kusmiati. Ibu Kusmiati, apa yang Anda lakukan ketika mendapatkan tekanan dari pihak luar tadi, intimidasi tersebut? Ya, tindakan kami sebetulnya, kami memang waktu itu ibaratnya minta keadilan sampai datang kami ke rumah Bapak Kapolda Jambi kan untuk perlindungan anak kami. Ternyata tapi Bapak Kapolda tidak ada di tempat, beliau sedang ada di Jakarta, Pak. Termasuk kami menghadap ke rumah Bapak Gubernur untuk permasalahan ini, Pak. Oke, tadi Ibu Kusmiati, saya tadi bertanya isi dari mediasi karena ada gangguan dari audio sendiri, dari suara. Mungkin bisa dijelaskan lagi kepada kami apa saja isi dari mediasi yang sudah dilakukan dari seluruh pihak tadi? Isi dari mediasi tersebut isinya yaitu untuk pencabutan laporan dari Pemkop Jambi aja, Pak. Cuma satu hal saja yang dibahas?
Iya, tidak Oke. ada lain. Oke, terkait dengan sengketa dengan perusahaan Cina yang sudah dikatakan sebelumnya, apakah itu juga dibahas? Apakah akan diselesaikan atau seperti apa? Sudah juga kami minta tolong kepada Pemkot Jambi, kebetulan di situ kan ada kabak hukumnya ya. Hmm? Ah, kabak hukum dari situ, hadirnya kita dari situ, kami langsung sampai permasalahan kami ini, permasalahan kami sampai di itu atau jadi kami kita Baik. Baik, Ibu Kusmiati, boleh diulang lagi jawabannya karena kami mengalami kendala dari segi suara. Jadi mengenai pembahasan terhadap sengketa perusahaan Cina yang Anda katakan, apakah memang sudah masuk dalam pembahasan tadi? Jadi begini Pak, izin menjawab. Tadi saat di rapat Polda Jambi, itu saya Sarifah sudah membahas kronologi dan penyimpangan yang terjadi di media. Itu sudah Sarifah sendiri jelaskan bagaimana titik yang benar dan sesuai di lapangan seperti apa. Tadi sudah Fadia jelaskan juga Pak. Oke, baik. Saya sekarang ke Pak Gempa. Pak Gempa, tadi kita sudah melihat ataupun mendengarkan penjelasan yang dijelaskan oleh Kusmiati dan juga Syarifah begitu ya. Tapi pertanyaan kita adalah ketika memang video ini viral, kenapa memilih untuk langsung melaporkan? Tidak dibahas dulu secara kekeluargaan begitu? Ya, jadi berawal bahwa kami tidak melaporkan anak, Pak. Ya, jadi kami tegaskan di sini bahwa yang kami laporkan adalah akun TikTok atas nama Fadia Alkaf. Nah, pada saat itu penyidik menanyakan siapa pemiliknya, ya kami tidak tahu. Kami hanya melaporkan akun TikTok tersebut. Nah, dalam bayangan kami dari beberapa video-video yang dimuat di akun TikTok tersebut, tidak ada yang mencirikan bahwa yang bersangkutan masih SMP. Nah, kita baru tahu bahwa yang bersangkutan masih pelajar kelas 3 SMP itu ketika dilakukan penyelidikan. Jadi labdu kita kemudian ditingkatkan oleh pihak penyelidik Polda Jambi menjadi tahap penyelidikan. Nah, tapi perlu ditegaskan bahwa dari awal kita jajaran Pemkot Jambi, meskipun itu orang dewasa, kita sampaikan bahwa ketika nantinya akun TikTok tersebut menyampaikan permintaan maaf, kita dari pemerintah Kota Jambi tidak akan meneruskan perkara ini. Nah, itu dibuktikan bahwa ternyata akun TikTok itu di tanggal 4 Juni di hari Minggu melakukan unggahan video meminta maaf. Dan itu segera kami koordinasikan ke jajaran Pemkot Jambi bahwa yang bersangkutan sudah minta maaf dan disitulah kami membuat surat laporan pengaduan di hari Seninnya. Nah, karena videonya diunggah di hari Minggu, hari Seninnya kami bikin pencabutan laporan pengaduan. Nah, tadi kami ke Polda Jambi mengantarkan itu sekaligus memberikan keterangan untuk penyelesaian administrasi di Polda Jambi. Begitu, Pak. Baik, Pak Gempa, tadi Anda mengatakan memang tidak mengetahui bahwa akun ini milik anak di bawah umur dan sebagainya. Tapi dengan viralnya kasus ini banyak netizen juga yang beranggapan bahwa Pemkot Jambi ini anti kritik. Ada juga anggapan bahwa seperti bentuk intimidasi karena warga melaporkan keluhan justru malah dilaporkan. Tanggapan Anda seperti apa? Iya, perlu kita luruskan di sini, Pak. Dari beberapa video itu tadi disampaikan bahwa mulai dibuat 2022, Pak. Nah, sepanjang video itu banyak kritikan-kritikan yang disampaikan kepada Pemkot Jambi. Kami tidak mempermasalahkan. Tapi yang kami permasalahkan adalah unggahan di tanggal 3 Mei 2023 yang menyampaikan bahwa Pemkot Jambi merupakan kerajaan Firaun. Dan Pemkot Jambi isinya iblis semua. Nah, ini tentu bukan dalam ranah kritikan lagi. Nah, disitulah pemerintah Kota Jambi, kami beserta jajaran menyampaikan bahwa ini harus dilaporkan ke Polda begitu. Tapi memang dari awal kita sepakat ketika nanti akun ini minta maaf, maka kita tidak akan melanjutkan ini ke tahap berikutnya. Oke, Pak Gempa, ini kasusnya sangat viral, banyak dibahas oleh semua pihak, termasuk juga ditanggapi oleh Menko Polhukam Mahfud MD sampai mencuit. Kita bisa lihat isi cuitannya.
Kita akan tampilkan isi cuitannya. Nah, tanggapan dari Anda seperti apa, Pak? Iya, cuitan yang dilakukan di akun Bapak Muhammad Mahfud MD ini jauh sebelum kami membuat surat laporan pengaduan. Ini kan mulai viralnya di hari Senin siang, seingat saya ya. Sedangkan permintaan maaf di hari Minggu itu sudah kita laporkan ke pimpinan jajaran Pemkot Jambi bahwa di hari Minggu itu kita sepakat untuk memaafkan. Namun karena itu hari Minggu, tentu proses administrasinya kita lakukan di hari Senin. Jadi memang dalam surat pencabutan laporan pengaduan itu ada 3 pertimbangan kami untuk melakukan pencabutan. Yang pertama adalah bahwa ternyata di dalam akun TikTok tersebut sudah mengunggah permintaan maaf di tanggal 4 Juni 2023 hari Minggu. Kemudian yang pertimbangan kedua bahwa ternyata pemilik akun TikTok tersebut merupakan anak SMP. Dan pertimbangan kita yang ketiga berdasarkan hati nurani dan kemanusiaan, maka kita mencabut laporan tersebut. Begitu, Pak. Baik, Pak Gempa, ini kita lihat dari video yang diupload oleh Syarifah, dia mengatakan bahwa hampir selama 10 tahun Pemkot Jambi telah mengizinkan truk bertonase 20 ton lebih untuk melewati di jalan lorong, sehingga memang membuat rumah neneknya rusak, padahal jalan tersebut hanya diperuntukkan bagi kendaraan dengan bobot maksimal sebesar 5 ton saja. Syarifah juga menunjukkan rambunya di sana. Dia juga mengkritik bahwa ada perusahaan yang semestinya menjadi pembangkit listrik tenaga uap, tapi malah menjadi perusahaan kayu hutan. Apakah yang dikatakan oleh Syarifah di video tersebut benar? Terkait dengan itu, saya lebih tepatnya ditanyakan ke bagian perizinan, Pak. Karena memang saya di bagian hukum ini, saya fokusnya ke terkait dengan hukum ini, dan saya juga baru menjabat sebagai kabak hukum ini di tanggal 3 Februari 2026 gitu. Oke, baik. Jadi dokumen-dokumen yang saya terima adalah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan mediasi yang pernah dilakukan Pemkot Jambi, terakhir mediasi di Februari 2022. Baik, Pak Gempa, saya menuju Ibu Kusmiati. Ibu Kusmiati, sejauh ini apakah ada sosialisasi dari pemerintah tentang perbaikan jalan yang rusak? Misalnya kapan akan diperbaiki? Karena kalau menurut dari Syarifah ini kan sudah 10 tahun terjadi. Itu sama sekali tidak ada dari pihak Pemkot untuk memperbaiki jalan, Pak. Cuma sekarang karena sudahnya viralnya oleh anak saya Syarifah, dan 3 minggu ini jalan itu baru dicor. Itulah yang saya sesalkan kepada Pemkot Jambi, Pak. Anak saya kan kritikan melalui TikTok sudah lama. Tapi kenapa baru sekarang setelah anak saya mencuitkan kata-kata yang tidak benar, Pemkot Jambi malah melakukan anak saya. Itu yang saya sesalkan. Sedangkan anak saya kan usianya di bawah, masih di bawah gitu, Pak. Anak saya kan ada orang tuanya, kenapa dari pihak Pemkot? Saya kalau tidak gini, Pak, kalau saya tidak tahu waktu anak saya melapor pada Polda Jambi masalah DBCPR, saya pun tidak mengetahui bahwa anak kami ini terlapor, Pak. Kami mengetahui anak saya terlapor ini dikasih tahu oleh seorang pengacara. Pengacara bilang anak saya ini dilaporkan oleh Pemkot Jambi. Di situ saya terkejut dan anak saya pun menjadi murung dan tidak mau makan, sebab semua nangis. Jadi saya pun sebagai orang tua sangat menyesalkan kepada Pemkot Jambi, Pak. Baik, Ibu Kusmiati, dari hasil mediasi tadi apakah juga akan dibahas, apakah sudah dibahas mengenai perbaikan dari jalan yang memang sudah Anda keluhkan selama 10 tahun ini? Tidak ada. Tidak ada pembahasan sama sekali? Tidak ada. Baik, saya ke Pak Gempa lagi. Pak Gempa, apakah memang Pemkot menurut Anda tahu jika kerusakan ini sudah berlangsung lama? Kalau yang kita lihat terakhir kunjungan situ sedang dibangun jalan beton. Tidak jauh dari rumah Nenek Afsa ya. Kapan terakhir Anda berkunjung ke sana? Sekitar hari Minggu yang lalu, Pak. Pekan lalu. Kerusakan rumah warga, apakah Anda juga lihat di sana? Kalau kerusakan rumah warga itu perusahaan sendiri, RPSL sendiri itu sudah memberikan kompensasi kepada 90 kakak di sana, Pak. Cuman memang yang belum menerima adalah Nenek Afsa. Karena ketika diminta untuk mengajukan ganti kerugian, Nenek Afsa, pihak keluarga Nenek Afsa menyusun angka yang
menurut perusahaan itu irasional dan tidak berdasarkan dokumen yang kami peroleh. Dengan angka kerugian material sebesar 825 juta dan non material sebesar 500 juta. Baik Pak Gempa, saya ke Ibu Kusmiati, apakah benar yang dikatakan Pak Gempa tadi? Itu tidak sama sekali benar Pak. Itulah lalu memang peribahasa seharusnya waktu dikatakan ada mediasi Ibu Kusmiati, boleh, kami mengalami kendala sinyal, boleh diulang kembali, Bu? Kenapa dari pihak Oke, baik. Kami mengalami kendala sinyal, tapi dari informasi yang tadi didengarkan, kita dengarkan bersama bahwa memang terjadi ada perbedaan persepsi apa yang dikatakan oleh dari pihak Pemkot maupun dari Ibu Kusmiati. Tapi saya ingin ke Pak Gempa lagi. Pak Gempa, apakah memang Pemkot ini harus menunggu kasusnya viral dulu baru diperbaiki seperti Anda katakan pekan lalu Anda ke sana, ini sedang dicor jalan, atau menunggu memang tanggapan dari pemerintah pusat atau seperti apa? Iya, sebenarnya yang dipermasalahkan oleh keluarga Nenek Afsa ini kan bukan terkait perbaikan jalannya Pak ya, tapi lebih kepada permintaan kepada perusahaan agar memberikan ganti kerugian terhadap kerugian yang pernah disampaikan itu. Nah, kita berbicara dari data Pak ya, saya memperoleh data meskipun saya baru dilantik 3 Februari, saya memperoleh data di sini sudah ada konsep surat perjanjian di tanggal 23 bulan Februari. Namun di mediasi tersebut keluarga Nenek Afsa melakukan walkout gitu. Nah, saat itu perjanjian itu mediasi tersebut dihadiri dari tokoh masyarakat, dari pihak pemerintahan. Nah, itulah pada akhirnya karena pihak perusahaan di draft perjanjian ini menyampaikan menolak gugatan yang disampaikan sebesar 1,3 M ini, kemudian pihak keluarga Nenek Afsa melakukan walkout. Nah, sejak itulah dimulainya perjuangan dari pihak keluarga Nenek Afsa melalui akun medsos begitu. Oke. Namun di sisi lain juga di sini juga disampaikan bahwa perusahaan tersebut tetap bersedia bertanggung jawab sebagai bentuk tanggung jawab sosial terhadap pihak ke-1 secara rasional. Jadi memang perusahaan tidak membatasi berapa kerugian yang harus diberikan, tapi yang penting itu tidak harus rasional. Baik, Pak Gempa, apakah Pemkot juga akan mengawasi ketika tadi Anda katakan bahwa memang perusahaan akan berkomitmen melakukan perbaikan tanpa menyebutkan angkanya tadi Anda katakan, apakah Pemkot juga akan mengawasi sampai ini selesai? Iya jelas Pak, justru kita menawarkan konsep mediasi ini nanti akan kita lakukan secara live Pak. Jadi masyarakat bisa tahu bagaimana sih sebenarnya kendala yang terjadi itu seperti apa begitu. Karena memang dalam beberapa mediasi, informasi yang kita peroleh, setiap mediasi ini pihak keluarga Nenek Afsa itu menolak ketua RT untuk dihadirkan. Sementara ketua RT ini kan merupakan personifikasi dari warga. Nah ini yang kita herankan begitu. Makanya kita janjikan bahwa kalau Nenek Afsa mau bermediasi lagi, kita akan lakukan secara live. Jadi nanti pihak-pihak di luar Jambi itu bisa melihat bagaimana sih yang diinginkan begitu. Apa sih yang diinginkan oleh Nenek Afsa dan berapa kemampuan perusahaan yang menurut perusahaan itu rasional begitu Pak. Baik Pak Gempa, saya kembali ke Ibu Kusmiati. Ibu Kusmiati, sebelumnya ketika memang Syarifah membuat video kritikan ini, apakah memang sudah berdiskusi dulu dengan pihak keluarga atau ini memang murni kekecewaan dari hatinya sehingga dia langsung membuat video saja? Tidak ada sama sekali, ini murni dari hati dia sendiri karena dia sangat kecewa dengan pemerintahan Pemkot Jambi. Dan juga Pak, mohon diluruskan dari pernyataan dari Pak Gempa itu semuanya sangat, saya mendengarnya pun juga kecewa, tidak sesuai fakta, masih juga harus menyudutkan pihak Nenek Afsa. Dan di sini apakah Syarifah diperbolehkan untuk menjelaskan?
Iya, silakan, silakan. Nah, jadi Pak yang diperkatakan 1,3 M yang selalu dipermasalahkan dan dikatakan mediasi 3 kali dan pihak nenek lockout dari tersebut sebenarnya Pak yang dikatakan 3 kali mediasi di rapat kantor lurah itu Pak, di rapat mediasi pertama itu hanya sekitar 20 menit Pak, yang mana pihak nenek Hapsa dan pihak perusahaan harus melengkapi data-data seperti surat kuasa. Di mediasi ketiga di mediasi yang kedua maaf. Nah, itu pihak perusahaan dan pihak nenek Hapsa datang kembali, tetapi pihak perusahaan tidak membawa surat data-data ataupun surat kuasa, tetapi pihak nenek membawa surat dan data-datanya. Terus dikembalikan lagi dan dipertemukan lagi di mediasi ketiga. Barulah di mediasi ketiga ini puncak sebenarnya. Di mediasi ketiga bukan pihak nenek Hapsa yang lockout, harus masyarakat luas juga ketahuin Pak, tetapi pihak nenek Hapsa, kakak kandung saya, diusir oleh Kabak Hukum dan juga pemerintah yang ada di rapat tersebut Pak, dengan pengacara perusahaan Pak, yang dikatakan kata Kabak Hukumnya, kamu keluar aja, kamu di situ cuma jadi provokator saja, sedangkan kakak saya di situ kan dari pihak nenek Hapsa untuk menyelesaikannya Pak. Nah, ini harus yang perlu diluruskan juga ke masyarakat. Dan masalah RT, kenapa Mas RT tidak boleh pihak Pak, harus perlu diketahui. RT juga bekerja sama dengan perusahaan. Kenapa dibilang bekerja sama? Saya melihat sendiri Pak RT mengawal mobil kontainer lewat di depan rumah nenek saya. Oke, baik. Tadi sesuai dengan ya, silakan Syarifah. Dan juga Pak Camatnya Pak hanya berjanji Pak, dan juga katanya kan Kabak Hukum Pak Gempa ini datang ke rumah nenek 1 minggu kemarin kan, yang lalu itu tidak ada. Yang sebenarnya datang ke rumah nenek itu pada tanggal 4 Mei 2023 datang dari pemerintahan kota bersama dengan Kementerian Dinas Sosial untuk menanyakan permasalahan, sudah dikasih tahu dan juga Pak udah dijelaskan bagaimana dengan pihak pemerintah dan pihak camatnya juga berjanji akan menemukan. Nah, tapi tidak ada sampai sekarang. Pak Gempa tidak ada di situ Pak. Di situ cuma ada dari pihak Kementerian Dinas Sosial dan juga Pak Camat, Pak RT ada di situ Pak. Oke. Baik. Tadi sesuai dengan janji yang dikatakan oleh Kabak Hukum Pemkot Jambi, Muhammad Gempa Awaljon Putra, bahwa dia akan mengawal, kita sebagai media juga sama-sama akan mengawal kasus ini. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Syarifah dan Kusmiati, ibu dari Syarifah, serta Kabak Hukum Pemkot Jambi, Muhammad Gempa Awaljon Putra. Selamat malam.